Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan ngaji TOEFL kita bagian structure and written expression. Sudah kita pelajari bagian structure pada pertemuan ke-1 sampai ke-5. Sekarang pertemuan ke-6 dan seterusnya akan kita bahas tentang written expression. Nah, apa itu written expression? Nanti akan kita bahas. Nah, dan juga skill yang ke-11 yaitu agreement after prepositional phrase. Ini adalah contoh dari written expression. Kalau di bagian structure yang sudah kita pelajari kemarin adalah untuk soal tes TOEFL nomor 1 sampai 15. Sedangkan yang written expression ini merupakan mayoritas atau sebagian besar dari tes TOEFL bagian structure and written expression. Dia berjumlah sekitar 25 soal, yaitu nomor 16 sampai nomor 40. Bentuknya adalah akan ada 4 kata atau kelompok kata yang digarisbawahi, dan tugas kita adalah mengenali mana dari 4 kelompok kata atau kata tersebut yang tidak sesuai dengan aturan baku bahasa Inggris. Nah, contohnya di sini adalah the result of the study are not accurate. Nah, di sini ada 4 yang digarisbawahi, yaitu the, study, are, sama accurate. Nah, di sini triknya ada 3. Yang pertama adalah look at the underlined words. Yang perlu kita lihat adalah kata atau kelompok kata yang digarisbawahi. Contohnya di sini adalah the. Apakah the di sini salah atau benar? The itu digunakan untuk menerangkan kata benda yang sudah pasti atau sudah spesifik. The result, hasilnya. Jadi dia tidak terpengaruh apakah tunggal ataukah jamak. Jadi sudah benar. Lalu yang kedua adalah the study. Nah, study di sini merupakan kata benda, dan dia menjadi object of preposition dari of. Jadi sudah benar ya, of the study. Lalu yang C adalah verbnya, are. Are ini adalah kata kerja, dan kata kerja selalu hubungannya adalah dengan subjek, apakah mereka sudah sesuai ataukah belum. Nah, kita lihat di sini mana subjeknya. Subjeknya adalah the result, itu tunggal, dan verbnya adalah are, maka tidak sesuai, harusnya adalah is. Nah, kalau sudah ketemu, tidak perlu kalian lanjutkan ke bagian berikutnya, langsung pindah ke nomor berikutnya saja. In case you still cannot answer, setelah melihat kata atau kelompok kata yang digarisbawahi, teman-teman bisa lanjut ke trik yang kedua, yaitu read the whole sentence, baca keseluruhan kalimatnya. Dan if you still cannot answer, just never leave any answers blank. Jadi jangan pernah tinggalkan lembar jawaban kosong, tinggal dijawab saja. Okay, here are the examples of subject-verb agreement. Jadi untuk subject-verb agreement itu mostly hanya ada di 4 tenses ini saja. Yaitu yang pertama adalah simple present. Ketika subjeknya jamak, maka verbnya tidak perlu s. Contohnya ada the boys play soccer. Kenapa kita pakai soccer? Karena ini American, TOEFL itu kan madhabnya American English, jadi pakainya adalah soccer untuk sepak bola, bukan football. Terus kalau untuk yang singular, the boy, maka verbnya harus pakai s, play soccer. Untuk selanjutnya adalah tenses present continuous, yaitu untuk menunjukkan arti sekarang, ya, sedang terjadi. The boys are playing soccer. Ketika subjeknya ini jamak, maka pakainya adalah are. Ya, they are, we are, you are. The boy is playing soccer. Kalau orang ketiga tunggal, he, she, it, maka verbnya pakai is. Kalau untuk I adalah am. I am playing soccer. Lalu yang ketiga adalah bentuk perfect tense, ya, yaitu ketika subjeknya jamak, maka verbnya pakai have, tidak usah s.
Sedangkan ketika subjeknya tunggal, maka verbnya pakai yang has. Dan yang terakhir adalah ketika di tenses past continuous, sedang terjadi di masa lampau. The boys were playing soccer. Ya, untuk yang subjek jamak itu pakainya adalah were, you, we, they. Itu pakainya adalah were, you were, they were. Ya, we were. Sedangkan untuk yang tunggal pakainya adalah was. He was, she was, I was. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ketika ada prepositional phrase itu adalah rangkaian dari preposition dan objeknya. Sudah pernah kita pelajari di bagian structure di skill kedua. Nah, sekarang kita pakai lagi di written expression. Nah, ketika ada subjek dan verb dipisahkan oleh prepositional phrase, maka kita harus pastikan bahwa subjek dan verbnya tersebut masih tetap berkesesuaian seperti yang sudah kita pahami pada slide sebelumnya. The doors to the room are locked. Nah, di sini subjeknya bukan the room ya, tapi subjeknya adalah the doors. Kenapa subjeknya bukan the room? Karena di situ ada preposition to. Jadi kata benda yang terletak setelah preposition itu tidak bisa jadi subjek. Jadi subjeknya di sini adalah the doors jamak, verbnya adalah are. Jadi sudah sesuai. Contoh yang kedua, the door to the rooms is locked. Jadi di sini meskipun yang dekat dengan verb adalah rooms, tetapi di situ bukan subjeknya karena dia merupakan objek dari prepositional phrase to. Nah, subjeknya adalah the door. Jadi pintunya cuma satu, kamarnya banyak. Ya, so verbnya adalah is, sudah sesuai. So, bisa disimpulkan ya teman-teman semuanya bahwa ketika ada subjek dan verb dipisahkan oleh prepositional phrase, maka jangan sampai kita terjebak dengan kata benda yang menjadi objek dari prepositional phrase. So we have to make sure that the subject and verb still agree with each other. Okay, here are some questions. Kalau teman-teman mau menjawab terlebih dahulu, silahkan di pause videonya. Number 1, the analysis of the results reveal a significant difference between the groups. Nah, dari kalimat ini apakah benar atau salah teman-teman? Jawabannya adalah salah. Karena subjeknya adalah the analysis, di sini adalah uncountable. Ya, dia dianggap sebagai kata benda tunggal. Verbnya reveal harusnya pakai s. Ya, the analysis of the results, analisa hasil itu memperlihatkan ada perbedaan yang cukup signifikan antara beberapa grup. Oke, sehingga ini salah ya. Harusnya reveals pakai s. Nomor 2, the material that was applied to the blades of wind turbines age rapidly in test. Nah, di sini mana kata kerjanya teman-teman? Kata kerjanya adalah yang age, bukan was. Was merupakan kata kerja dari anak kalimat atau adjective clause that was applied to the blades of wind turbines. Nah, di situ subjeknya adalah that was. Ya, subjeknya adalah that, verbnya adalah was applied. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah subjek di induk kalimatnya. Mana subjeknya teman-teman? Yaitu the material, tunggal. Sedangkan verbnya adalah age. Di situ tidak ada s. Untuk simple present ketika subjeknya tunggal, maka verbnya harus ada s-nya. Harusnya adalah ages. Okay, number 3. The participants with ID card receives questionnaires. Nah, di sini
Apakah sudah sesuai apa belum teman-teman, correct atau incorrect? Ya, lagi-lagi ini adalah incorrect karena subjeknya di sini jamak. Ya, meskipun ada with ID card, ini adalah tunggal karena ID card tidak ada s-nya, namun dia bukan subjeknya, dia adalah objek dari preposition with. Verbnya adalah receives pakai s. Untuk verb pakai s, maka subjeknya adalah untuk tunggal. Sedangkan di sini subjeknya adalah participants jamak, maka verbnya harusnya tanpa s, yaitu receive saja. Oke. Oke, thank you very much everyone. TOEFL itu mudah bukan? Should you still have any questions, please feel free to drop your questions in the comment section below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.